Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo semuanya, halo Perseners, kembali lagi di 1% Podcast bareng Kiki di sini sebagai host di bidang karir and productivity. Semoga lo gak bosen dengerin konten-konten yang gue bawakan. Untuk kali ini sebenarnya topiknya akan cukup seru karena gue yakin lo pada relate semuanya dengan hal ini, apalagi lo yang baru melewati fase umur 20-an tahun. Dan the surprising thing is kali ini gue bawa guest atau pembicara yang mana pembicara ini cukup terkenal, apalagi di kalangan para perseners, pasti kalian pada tahu semuanya. Mari kita sambut aja Kak Mahari. Halo, bisa aja nih Kiki. Ya, tapi memang bener kan, lo udah famous banget gak sih Kak? Apalagi gue ngelihat lo ngebawain webinar kemarin tuh sampai banyak banget yang nanggapin lo, apalagi perseners juga kayak mereka sangat senang dengan kehadiran lo gitu kayak, wow, oke, Jangan this is good. malu. Tapi seneng banget sih kalau emang bisa ngobrol-ngobrol sama perseners tuh kayak rasanya apa ya? Rasanya tuh fulfilling gitu. Rasanya ada kenikmatan dan kepuasan tersendiri. Oh, oke. Iya bener sih emang ngobrol-ngobrol tuh membawa kepuasan tersendiri gitu sih emang, kayak bersosialisasi. Oke, kali ini kita akan ngebawa topik, yang seperti gue bilang tadi akan sangat seru Mhm. dan cocok banget dengan orang-orang umur 20-an ke atas, karena kita akan ngebahas tentang kesulitan atau tantangan hidup menjadi orang dewasa. Yang mana sebenarnya kayak gue tuh mau ngebahas tuh kayak, hidup jadi orang dewasa tuh kok gini amat ya, gitu kayak. Ya tapi bener nggak sih Kak, kayak kadang orang-orang tuh suka merasa kayak, "Kok hidup dewasa tuh sesusah ini? Gue nggak pernah nyangka." Kayak lo masih kecil tuh pasti kebayangnya kayak, "Aku ingin beranjak dewasa, Mhm. aku kayak pengen nggak lagi tidur siang, aku pengen kayak bisa berkuliah, aku bisa menjalankan impianku semua-muanya tanpa desakan orang atau apa." Terus tiba-tiba pas masuk 20 tahun kayak, "Ya ampun kok ini pressure banget hidup ya?" Bener-bener seru banget sih kayak apa ya? Kayak rasanya tuh lagi jalan gitu kan, lagi jalan aja, tapi kok tiba-tiba kita hampir ketabrak mobil, hampir ketabrak kereta, hampir ada pesawat mau nabrak kita juga, kayak rasanya tiba-tiba segala hal tuh bener-bener mau membawa kita ke keruntuhan diri kita sendiri sih, di dewasa. Iya, dan masalahnya semua tuh kayak hampir in the end tuh kayak kayak kita tuh masih hidup, tapi semua tuh penderitaan gitu kayak Aduh, ya you can relate kan iya, Kak, no, kayak iya. oke kayak kita tuh ini sih, gue pertama kayak mau membahas dulu bahwa ya, Mhm. seperti intro yang tadi gue bawa, pasti banyak orang yang merasa ketika mereka melewati umur 20-an tahun gitu, apa yang mereka impikan kadang-kadang ya nggak sesuai aja dengan kenyataannya, bahwa mereka mungkin berpikir hidup dewasa tuh seru, hidup dewasa itu bebas, hidup dewasa itu A, B, C, D gitu. Dan ya ternyata ketika kita beneran hidup dewasa tuh ya loh kok berubah amat kehidupan. Yang tadi dikira kita bakal punya banyak teman ternyata jadi sedikit. Yang kita tadinya berharap kita akan bebas dari segala tanggung jawab malah ternyata kita harus bertanggung jawab lebih berat gitu kayak responsibility makin banyak. Kayak juga tadinya kita mikir ah ya udahlah jadi dewasa mah pasti akan seru-seru aja. Ternyata malah pressure gitu-gitu. Sebenarnya tuh, apa sih Kak yang bener-bener membedakan antara fase hidup dewasa
dengan fase hidup kita tuh sebelumnya gitu. Sehingga ya kita kaget banget nih ketika berubah dari hidup yang anak-anak gitu menuju remaja itu kayak kita biasa-biasa aja gitu. Mhm. Tapi ketika remaja menuju dewasa lah kayak langsung shock gitu ya, "Hah, apaan nih?" Gitu. Iya 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 iya, I see. Sebenarnya sih kalau misalnya kita tanya gitu ya, misalnya pas kita SD gitu kan, pas kita SD pasti kan emang ada di dalam diri kita kayak pengen cepet-cepet SMP gitu kan, terus pas SMP, ah pengen cepet-cepet SMA kayak gitu kan, pas SMA pengen cepet-cepet kuliah, pas kuliah pengen cepet-cepet kerja gitu kan, dan sampai akhirnya Mhm, kita ada di titik ini gitu kan, di mana kita kayak, "Aku ingin kembali ke masa kecil," gitu. Nah, sebenarnya itu suatu fenomena yang menarik sih, karena kayaknya kita tuh selalu hidup kalau nggak di masa lalu, di masa depan gitu kan, mikirin, nanti ke depannya pengen kayaknya nanti bakal bahagia deh, kayaknya lebih bahagia dulu deh gitu. Pokoknya kayaknya susah banget buat kita bahagia di momen ini, ya kan. Tapi mhm. kayak, apa sih yang ngebedain kalau misalnya kita tuh udah, dari kuliah ke kerja sih ya, dari kuliah ke kerja, sama yang fase-fase lain dari SD ke SMP, SMP ke SMA segala macem. Iya, heeh. Emang semuanya tuh kayak ada perubahan aktivitas gitu kan. Mungkin ada perubahan, jenis hubungan kita sama orang tua kita, atau ada perubahan hubungan kita sama teman-teman kita, kayak gitu-gitu pasti ada kan di setiap tahap. Tapi emang kalau di tahap dari kuliah ke kerja atau mungkin yang SMA langsung kerja gitu ya, itu tuh bener-bener kerasa banget jumlah tanggung jawab yang kita punya. Itu kayak yang tadinya tuh mendekati nol, mungkin kayak 0 sampai 10 gitu ya, dalam hidup kita tiba-tiba tuh serasa jadi 100 pas kita jadi dewasa. Ya nggak sih, Ki? Iya, kebayang sih. Sebagai orang yang tiba-tiba langsung kerja habis sidang, I can relate. Ya dulu kita tuh kayak hampir ya maksudnya mayoritas dari hidup kita bergantung sama orang lain. Tiba-tiba kita tuh perlahan-lahan kayak enggak perlahan-lahan sih, bahkan tiba-tiba kita ngerasa kayak, "Oh oke ini udah waktunya aku independen." Terus mau 100% independen gitu. Kita tuh aduh susah banget sih rasanya emang buat jadi seorang dewasa. Iya, makanya kayak, gue tuh juga shock sendiri gitu loh, kayak ketika kita mengimpikan hidup kita tuh bisa 100% independen karena kita merasa, with being independent we can be free gitu. Ternyata loh, kok being independent malah bikin kita responsible, bikin kita stres, bikin kita kayak pressured doing something gitu kayak terus oke, tapi berarti yang membedakan banget fasenya itu karena emang responsibilities-nya atau Mhm. karena gimana ya, Kak, dibandingkan ke fase-fase sebelumnya? Yang berbeda banget sih itu sih, tanggung jawab gitu kan. Ketika kita tuh lulus, dari kuliah ataupun dari SMA gitu ya, dan kita mulai kerja, misalnya tadinya tanggung jawab kita tuh sekedar, memenuhi deadline dosen gitu kan, dan kita ngelakuinnya bareng-bareng sama teman-teman kita. Terus kayak kita apa-apa kayak, ya udah kita tuh tinggal belajar, uang jajan tuh pasti ada gitu kan. Atau kita tuh tinggal ngikutin apa kata guru kita, nanti ya udah kita dapat nilai bagus. Tapi kalau kita udah kerja, itu tuh kayak tiba-tiba uang tuh belum tentu ada terus. Terus habis itu, misalnya ngikutin kerjaan gitu ya, kerjaan tuh nggak sejelas pas kita lagi kuliah loh. Kerjaan tuh kayak tiba-tiba misalnya atasan kita minta ini, kita tuh harus mikir banget, itu tuh kayak gimana ya? Nggak bisa cuman ngikutin silabus yang udah dibuat gitu loh sama dosen kita. Jadi emang, sebegitu banyak tanggung jawab yang tiba-tiba ada di pundak kita, dan kalau misalnya kita nggak mengekspektasikan itu akan terjadi, bisa shock banget sih. Kayak perubahan tanggung jawab itu terjadi banget ketika kita, dari fase-fase yang kuliah yang di bawah umur 20 terus tiba-tiba jadi 20 tuh kayak, "Waduh, kok begini amat hidup?" Gitu. Tapi kalau lo sendiri, Kak, gitu, kayak ya kan mungkin para perseners mengenal lo sebagai orang yang, wow, so positif gitu, kayak tapi lo pernah nggak sih mengalami ini? Apalagi kayak ya begitulah gitu, kan semua orang pasti mengalami umur yang kayak di bawah 20 terus, menjadi 20 tahun dan ke atas, tiba-tiba kayak dia lulus kuliah, terus harus kerja, terus, semacam-macamnya gitu. Lo sempat melewati fase ini nggak sih, Kak? Dan apa yang lo rasakan saat itu? Sumpah, kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang mikir gitu ya, kalau misalnya aku terlihat positif gitu, kayak aku tuh mungkin nggak pernah melalui fase-fase itu gitu. Padahal, aduh, kayak mungkin pas kuliah itu salah satu momen-momen paling berat aku sih, ketika akhirnya tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang akhirnya sadar kalau kayak semester depan lulus, bakal jadi dewasa sepenuhnya, seutuhnya, harus bertanggung jawab. Mau kayak gimana gitu. Itu kayak bener-bener jadi itu quarter life crisis bukan sih? Pokoknya apapun itulah ya, tergantung orang-orang emang mendefinisikannya. Tapi aku pernah banget melalui fase itu, dan di fase itu tuh bener-bener ngerasa, apa ya,
nggak berharga, ngerasa kayak semua pencapaian yang pernah aku punya selama 20-an tahun itu kayak nggak ada artinya. Terus ngerasa sebingung itu sih, kayak ini ke depannya bakal gimana gitu. Cuman sejujurnya kalau aku pikir-pikir, menurutku fase-fase itu justru yang membuat aku, apa ya, kayak punya bensin gitu loh, untuk abis itu ngegas terus kayak, "Tuh kan aku tuh mau ngelakuin, aku mimpinya A, B, C, tapi lihat aku sekarang masih nol, itu berarti aku harus kayak gini 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 gini," gitu. Jadi kayak, buat aku krisis itu sebenarnya sesuatu yang pada akhirnya aku syukuri banget sih. Walaupun pas lagi mengalami menderita banget. I see, berarti positif-positifnya seorang Mutiara Maharini gitu ya, tetap aja menghadapi kekrisisan itu, kebingungan hidup dewasa itu ya jadinya. Sumpah banget 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 banget. Semua orang tuh menurut aku justru kalau nggak ngelaluin itu kayak nggak wajar deh. Wow, oke, ini bahkan baru mau gue tanyain gitu, kayak berarti wajar nggak sih kalau kita tuh merasa nggak siap untuk jalanin kehidupan dewasa gitu, kayak merasa belum siap untuk mengemban amanah mungkin, untuk hidup lebih serius gitu, kayak Mhm. mengambil keputusan penting, ngebangun komitmen dengan orang lain, karena kan ya banyak orang yang menandakan kehidupan dewasa tuh dimulai ketika mereka harus dihadapkan pada keadaan kayak gitu kan, Kak? Mhm mhm. Bener sih. Kalau dibilang wajar, iya wajar gitu. Tapi bukan berarti kalau wajar kayak, oh ya udah apa yang aku alamin itu wajar, terus kayak mendistraksi diri aja gitu dari masalah. Tapi ya wajar, cuman abis itu, gimana gitu, kayak apa yang mau kita dapetin dari refleksi diri kita gitu dan mungkin setelah kita tahu itu wajar, setelah kita refleksi diri, kita juga harus langsung punya rencana sih kayak, ya udah abis itu mau ngapain dan apa yang selama ini jadi tantangan gitu. Jadi kayak jangan berhenti di wajar, guys. Oke, I see, benar benar benar. Iya sih, kayak kadang-kadang tuh ketika kita mewajari sesuatu itu malah menjadi alasan kita gitu Yes ya buat yes. meleye-leye, buat nyantai. Padahal ya sebenarnya ketika kita menganggap itu wajar ya, kewajaran itu lebih ke penerimaan diri, bukan untuk Mhm. kita berhenti gitu ya, Kak? Bener banget. Nggak ada yang salah juga BTW sama leyeh-leyeh, yang penting jangan kebanyakan aja. Tolong itu bahasan di topik lain kali ya. Itu bahasan topik lain, tolong. Nanti kita bahas di episode lain ya, guys. Tunggu. Oh iya bener, ya itu teaser dong, spoiler nggak sih? Ya udah tapi pokoknya begitu. Pokoknya seperti kata Kak Mahari tadi, para perseners, mohon diingat bahwa memang kehidupan dewasa itu mengagetkan gitu. Ya mengagetkannya juga karena tanggung jawab yang, tiba-tiba berubah drastis gitu dalam kehidupan kita, yang mungkin tadinya kita masih dituntun oleh orang, sekarang tiba-tiba kita terpaksa harus menuntun diri sendiri, bahkan kadang menuntun orang lagi gitu kan. Ada juga yang kayak, kita tadinya dihidupi oleh orang, sekarang harus menghidupi diri sendiri, bahkan menghidupi anak orang kali, gitu kan. Ya emang tiba-tiba jadi banyak perubahan gitu dan ya ketika, orang-orang tuh merasa, "Wajar nggak sih gue kayak gini, merasakan hal seperti ini, melewati fase ini, wajar nggak ya?" Gitu ya. Kak Mahari sendiri tuh bilang bahwa ya ini tuh wajar gitu, tapi bukan berarti dengan wajar kita jadi leye-leye, tidak mau berubah, nggak mau gerak, gitu-gitu kan jadinya. Mohon diingat para perseners, pewajaran itu bukan untuk membenarkan tindakan males-malesan. Bener Iya banget, kan? sumpah. Hati-hati. Ya ampun. Mhm mhm mhm. Kak, tapi gini deh, kan oke, bahwa kehidupan dewasa itu banyak banget lah ibaratnya perubahan yang terjadi, Mhm. apalagi tentang tanggung jawab. Tapi, apakah ketidaksiapan kita ini gitu, ketidaksiapan kita sebagai orang yang beranjak dewasa, bisa dipengaruhi juga oleh cara pikir kita? Mungkin kayak tentang overthinking kita, atau mungkin insecurity kita, itu tuh berpengaruh nggak sih? Terkait persepsi kita terhadap kehidupan dewasa hingga kita ya udah merasa sulit ya karena pikiran kita itu gitu, mungkin nggak sih? Bukan mungkin lagi sih, kayak hampir pasti kalau menurut aku ya. Karena apa ya, sebenarnya yang ngebuat kita tuh ngerasa sebegitu tertekan, ngerasa bahwa kita tuh harus apa ya, ambisius banget kayaknya di usia muda kita nih, lulus dari kuliah kita harus langsung ini itu, naik jabatan lah, terus habis itu harus langsung misalnya nikah lah, kayak gitu-gitu, beda-beda ya setiap orang. Tapi itu kan diri kita sendiri sebenarnya yang bikin tekanannya. Dan menurut aku di era-era kayak gini tuh jadi ada satu apa ya, tekanan tersendiri untuk kita tuh harus selalu termotivasi. Kita harus selalu positif, kita harus selalu produktif gitu. Pokoknya sebagai dewasa tuh kayaknya kita harus jadi robot.
Dan itu menurut aku yang bikin kita sering banget overthinking, kayak tuntutan-tuntutan yang kita buat untuk diri kita sendiri, padahal nggak realistis gitu. Jadi menurut aku sih overthinking luar biasa besar pengaruhnya ke rasa-rasa kita menderita sebagai dewasa. Oke, berarti seberpengaruh itu cara pikir kita terhadap, persepsi kita menghadapi kehidupan dewasa ya, Kak? Mhm. Nah, kalau lo sendiri tuh sempet ini nggak sih, Kak, kayak, mengalami overthinking-an itu gitu? Kayak mungkin, kan tadi lo sempet ngasih tahu juga bahwa ya emang ketika lo menghadapi kehidupan dewasa itu kayak emang shocking gitu. Bahkan itu menjadi, di masa-masa kuliah menuju dewasa itu kan menjadi fase-fase yang cukup berat juga buat lo gitu kan. Tapi, eee, even sebelum lo start untuk menghadapi kehidupan dewasa itu lo sempet ada overthinking juga nggak sih? "Entar gue dewasa akan menghadapi apa nih? Gue kayak habis kelar sidang akan menghadapi apa?" Sehingga ya beneran ketika lo selesai sidang, ketika lo harus kerja, ketika apa, ya jadi merasa berat aja karena, persepsi persepsi lo tiba-tiba menjadi kenyataan buat lo gitu. Oh, menarik menarik. Jadi maksudnya kayak apa yang gue overthinking-in tuh jadi nyata gitu ya? Iya, heeh, kayak itu lo pernah mengalami itu nggak sih? Dan, ketika lo ternyata menyadari gitu ya, mungkin, setiap orang kan punya momen, realization-nya sendiri gitu, Mhm. kayak dia menyadari, "Waduh, ini berarti emang, mungkin mindset gue dalam hidup yang salah," atau apa, kayak apa yang lo lakukan ketika lo menyadari itu gitu? Oke oke. Sebenarnya kalau aku sendiri pengalamannya nggak kayak gitu sih. Aku lebih ke banyak banget overthinking pas kuliah, tentang nanti tuh kayak kerja bakal kayak gimana, ini bakal kayak gimana, itu bakal gimana. Tapi ternyata pas aku jalanin itu nggak seberat yang aku bayangin sebenarnya ya. Karena waktu itu overthinking-nya tuh parah banget dan apa ya, Oh, oke oke. jadinya mungkin karena belajar psikologi juga, terus mungkin kayak di 1% segala macam juga tahu gitu kan gimana cara ngatasin overthinking-nya. Jadinya ketika udah tahu nih, oh iya kalau overthinking harus kayak gini, oh iya kalau misalnya apa yang aku alamin ini wajar, itu tuh jadi nggak ngerasa kesepian, jadi nggak ngerasa kalau ada yang salah sama aku, dan ujung-ujungnya sebenarnya ngerasa, oh ternyata nggak seburuk itu deng kehidupan dewasa, nggak seburuk yang aku bayangin ketika aku lagi krisis gitu. Mmm, nah yang lo lakukan untuk mengurangi overthinking itu apa aja sih, Kak? Ya mungkin bisa dilakukan oleh presenters juga sebelum Ah mereka benar-benar menghadapi kehidupan dewasa mereka gitu. Kalau misalnya aku sendiri sih, aku tipe orang yang kayak misalnya aku lagi ngerasain cemas atau aku lagi ngerasain sedih atau ngerasain apapun gitu ya, kalau overthinking kan bisa macem-macem. Itu aku rasain dulu sih emosinya. Jadi kayak misalnya dengerin lagu dulu yang cocok sama apa yang lagi aku alamin, atau coba buat tulis dulu di mana, atau curhat dulu. Intinya tuh apa yang aku alamin butuh diekspresikan dulu gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa lega, terus nanti udah lebih tenang, nah baru kalau udah lebih tenang refleksi diri. Kayak sebenarnya emang aku maunya tuh apa sih ke depannya, kayak gitu. Sebenarnya apa sih tantangan aku selama ini gitu. Terus habis itu apa sih yang bisa aku lakuin kayak gitu, dan misalnya aku punya overthinking yang kayak, "Nanti, kamu nggak bakal dapet kerja, nanti kamu nggak bakal jadi sukses," gitu-gitu, lebih baik nanya sih, ada buktinya atau enggak gitu. Terus kalaupun terjadi, emang dampak terburuknya apa? Dan inti dari semua pertanyaan-pertanyaan refleksi diri ini sih akhirnya adalah, terus apa yang bisa aku lakuin supaya pikiran negatif itu nggak terjadi, atau ya supaya ke depannya aku bisa jadi orang yang lebih baik gitu. Harus selalu diakhiri sama pertanyaan itu sih kalau lagi refleksi diri, kalau enggak entar malah tambah overthinking. Oke, berarti hal pertama yang bisa kita lakukan ketika merasa overthinking itu, kalau dari, uraian lo tadi itu Mhm, berarti, merasakan emosinya dulu gitu ya? mhm, Merasakan emosinya dulu gitu. Lalu kedua, kita, melakukan self reflection terhadap diri kita sendiri gitu kan, menanyakan beberapa hal yang menjadi, beberapa hal yang menjadi overthinking kita gitu kan. yap, Nah, nanti dari situ, dari self reflection itu kita coba, mencari jawabannya atau mencari bukti-buktinya apakah sebenarnya ya, eee, kekhawatiran lo itu beneran ada atau enggak sih gitu. Kalau ternyata banyakan enggak, ya mhm. kenapa lo harus khawatir gitu nggak sih, Kak, jadinya? Yes yes yes, dan kayak itu sebenarnya cara aku ya, tapi kalau misalnya secara psikologis gitu, setiap orang tuh punya cara masing-masing. Jadi, ada orang yang lebih suka nyelesain masalahnya dulu. Jadi dia cari tahu dulu apa sih yang membuat dia ngerasa kayak gini, gitu-gitu. Baru setelah itu dia rasain emosinya, gitu. Tapi yang jelas kita perlu untuk ngerasain dua-duanya. Ngerasain emosinya, tapi juga ngerasain dan nanyain masalahnya itu apa.
Jadi jangan cuman ngeredain emosi tapi nggak nyari solusi, jangan juga cuman nyari solusi tapi emosinya dipendem, gitu. Kira-kira kebayang nggak? Ngerti ngerti ngerti. Oke oke oke. Finding the perfect balance. Ya walaupun nggak akan perfect juga, tapi seenggaknya dua-duanya terakomodir gitu kayak. Ah Oke oke. Kak, balik lagi deh ke tadi yang, diskusi apa, ini sebenarnya kayak gue, being curious aja sih gitu kan, bahwa overthinking yang lo rasakan itu kan, pada akhirnya ternyata nggak semuanya terwujud gitu kan, atau malah banyak yang nggak terwujud mungkin ternyata, pikiran lo terlalu berlebihan gitu misalkan. Tapi bener nggak sih kalau dalam psikologi itu, apa yang kita pikirkan, ya kadang ketika kita terlalu ter-mindset, ngebawa itu terus-terusan, ternyata malah jadi beneran gitu. bener Kayak bener bener bener. kan tadi lo kan ngomong bahwa itu menarik kan, dan ya bagi gue itu juga jadi hal yang menarik itu loh, kayak ya udah gitu, apakah mungkin makanya ketika kita merasakan overthinking, Mhm. dalam kehidupan dewasa dan kita nggak nge-solve itu buru-buru sebelum bener-bener hidup dewasa, ya itu malah kejadian di hidup kita gitu? Bener sih, ada benernya ya, karena kalau di psikologi tuh ada yang namanya self-fulfilling prophecy kan, di mana kita tuh misalnya mikir, "Oh aku tuh orangnya bakal gagal, aku tuh bakal ditolak," kayak gitu-gitulah. Tapi sebenarnya itu tuh bias juga di otak kita gitu. Otak kita jadinya kayak nyari-nyari gitu loh, apa sih bahasanya? Oh oke, itu teori ya? Kayak berbayasan tapi teori gitu ya? Pokoknya intinya di psikologi ada suatu bias, aku lupa namanya apa persisnya, tapi intinya ketika kita udah mikir kayak, "Oh ini bakal kayak gini nih," gitu. Kita tuh bakal kayak nyari pembenaran gitu loh di keseharian kita, kalau apa yang kita overthinking-in bakal terjadi. Padahal sebenarnya enggak, itu bener-bener kayak otak kita lagi menipu diri kita aja. Jadi harus hati-hati banget sih sama apa yang kita pikirkan gitu ya. Kalau misalnya lagi ada pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri ataupun tentang masa depan, kayak pastiin paham ini kenapa sih mikir kayak gini gitu, dan apa yang bisa dilakuin biar itu nggak terjadi gitu. Dan bener-bener lakuin gitu, ubah energi overthinking-nya jadi energi untuk mencoba belajar hal baru atau mencoba hal baru yang akan membuat kita, jadi orang yang berkembang, bukan jadi orang yang kita akan overthinking-in itu loh. Oke, I see. Iya iya, oke oke oke. Berarti kayak kalau secara teoritis itu bisa aja terjadi karena ya pertama adanya self-fulfilling Mhm, prophecy kita gitu, kayak kita menganggap diri kita seperti apa, self-worth kita kayak gimana kali ya? mhm mhm, Terus bener ya bener udah, bener. terus dengan overthinking itu ya kita malah mengiyakan ada sebuah bias di mana kita jadi mengiyakan overthinking kita ya, dan ya otak kita akhirnya menipu kita bahwa ya ini kejadian, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Iya iya, namanya confirmation bias, aku baru inget. Oh, confirmation bias. Oke, pernah dengar sih. Iya iya iya, ngerti ngerti ngerti. Kak, tapi kalau, selama pengalaman lo mentoring gitu, lo Mhm. pernah menemukan mentee yang mengalami hal kayak gini nggak sih? Baik yang emang masalah tentang tantangan hidup dewasa atau mungkin quarter life crisis atau overthinking-nya berlebihan aja gitu, pernah nggak sih? Dan Sebanyak cerita itu mereka kayak gimana? sebanyak itu banget. Kayaknya itu masalah yang sangat-sangat umum. Cuma bedanya waktunya sih. Buat orang-orang yang mungkin punya tingkat, apa ya, kecemasan yang dari sananya emang lebih tinggi gitu ya, biasanya akan muncul lebih awal. Jadi pas masih kuliah, bahkan masih semester 1 pun udah mikirin, "Ya ampun ini aku entar lulus bakal gimana ya? Entar aku, semester ini aku IPK-nya misalnya cuman 3,6, apakah itu berarti aku semester depan bakal, cuman 3 terus jadi nggak cum laude, terus nanti aku gagal." Overthinking-nya udah ke mana-mana banget gitu, padahal baru semester 1. Tapi untuk orang-orang lain gitu yang menurut aku banyaknya tuh membiasakan diri untuk terdistraksi. Jadi kalau misalnya dia ada pikiran-pikiran negatif, dia nggak pernah nyari solusinya, tapi lebih ke distraksi distraksi distraksi. Tiba-tiba pas selesai kuliah harus kerja, udah nggak punya teman segeng lagi, udah nggak berjuang bersama-sama, terus menghadapi kerasnya, apa ya, adulting gitu kan, kerasnya hidup dewasa. Nah itu baru tuh bisa krisisnya, di usia ketika udah kerja gitu ya. Jadi krisisnya sebenarnya bentuknya sama, sama-sama ngerasa nggak punya harga diri, ngerasa nggak bisa apa-apa, ngerasa masa depan nggak jelas, tapi waktu di mana ngalamin krisisnya itu bergantung orangnya banget. Oke, I see. Berarti ada ya, dan banyak banget berarti Mhm. orang-orang yang merasakan itu, Kiki apalagi juga orang pernah yang lo merasakan kan? konsulin gitu kan jadinya. Ya ampun, para perseners, lo kalau misalkan relate dengan ini, please kayak lo jangan takut untuk curhat ke 1% guys. Karena kayak emang kita sudah banyak banget menangani hal-hal seperti ini. Jadi ya gue tidak meragukan
Kayak kalau dimentorin Mahari, you should be proud, you should be grateful. Jujur kayak sampai sekarang menti-menti aku masih suka ada yang kontak aku, terus kayak ngabarin, "Kak, aku udah berhasil," misalnya ada yang pengen masuk kampus apa, atau, "Kak, aku udah berhasil untuk ikut organisasi apa." Kayak gitu tuh, dan itu bener-bener bikin bangga banget sih. Kayak Perseners tuh keren-keren banget Oh, asli. cool. Wow, cool. Oke, gue baru tahu yang ini bahkan keren banget loh, Kak. Oke lah. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya, Kak. Mhm, Ada orang-orang yang mungkin perseners yang mendengarkan kita ya mungkin belum memasuki fase hidup dewasa ini, dan ada juga mungkin yang mendengarkan kita dan udah masuk fase dewasa gitu. mhm, Buat yang mereka sedang menapaki jalur transisi fase hidup ini gitu, yang belum dewasa tapi bentar lagi akan masuk ke kehidupan dewasa. mhm. Apa aja sih yang harus mereka siapin, Kak, agar transisi tersebut bisa berjalan mulus? Ya nggak semulus itu juga, tapi seenggaknya baguslah gitu jalannya. I think kunci nomor satu banget adalah jangan berekspektasi jalannya akan mulus. Itu nomor satu. Karena kalau kita udah berekspektasi bakal mulus, wah itu kayak resep dari kekecewaan yang luar biasa. Bentar, itu tuh mindset-nya apa ya? Apakah stoic or something? Kita Stoik expect sih. for the worst first gitu dulu nggak sih? Sebenarnya nggak berarti kita jadi pesimis dan merasa bahwa perjalanannya itu akan susah banget ya. Cuman kita realistis aja, hidup kan penuh tantangan gitu kan. Jadi kita lebih baik daripada kita bilang ke diri kita, nggak bakal ada tantangan, semua bakal mulus gitu kan. Lebih baik kita menyiapkan diri kita, membuat diri kita jadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih bisa misalnya komunikasi, terus lebih bisa punya batasan diri gitu kan. Jadi ketika kita dihadapin sama tantangan-tantangan itu ya kita siap gitu. Dibandingkan kita nipu-nipu diri kita terus kayak, "Enggak kok, entar kalau kita punya pekerjaan ini hidup bakal indah kok." Nggak gitu guys, kayak, lebih baik investasi di dalam diri aja. Oke, berarti yang pertama kan tentang menurunkan ekspektasi bahwa, hidup itu pasti tidak akan semulus itu gitu. Enggak, Tapi berarti oh yang iya iya, keduanya apa, Kak? itu kayak pesimis banget ya, nggak kayak gitu sih maksudnya, tapi lebih ke normalisasi aja gagal, normalisasi aja jalan yang nggak mulus, dan perbanyak mencoba, perbanyak untuk kayak waktu untuk diri sendiri, untuk belajar, kayak gitu-gitu loh. Dibandingkan kita terlalu apa ya, muluk-muluk gitu dan bikin diri kita malah susah sendiri gitu. Jadi lebih baik kita kayak, Ngerti "Oh ya ngerti. nggak apa-apa, oh ternyata dewasa tuh nanti lebih susah ya, tanggung jawabnya lebih berat ya. Oh berarti apa ya yang harus aku lakuin ya? Oh ya aku harus nyiapin ini itu," gitu. Jadi kayak mindset-nya tuh kayak gitu, bukan mindset kayak, "Nanti dewasa bakal berat ya, apa aku nggak usah jadi dewasa?" Gitu, jangan kayak gitu. Oke oke Perseners. Oke, ikutin wejangannya Kamahari guys. Jangan wejangannya gue, karena takutnya gue terlalu pesimis. No 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 no, enggak. Ini beneran, maksudnya kayak ya apa yang diomongin Kamahari itu benar, tapi mungkin penyampaian gue juga agak salah atau gimana, tapi intinya kalian, berekspektasi, ya maksudnya tips dari Kamahari adalah ekspektasi realistis terkait Mhm, kehidupan dewasa jadi kali ya, heeh. mhm. Dan itu sih tadi, maksudnya lebih banyak fokus ke aktivitas atau tingkah laku yang bisa kita lakuin sekarang, mungkin kalau masa belum dewasa ya, yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih siap gitu untuk menghadapi tantangan apapun gitu, bukan cuman menjadi dewasa, tapi menjadi apapun ke depannya. Mantap. Lalu berarti yang kedua tuh ini ya Kak, investasi pada diri sendiri untuk menghadapi hal-hal tersebut ya? Mhm. Ibaratnya, sebelum kita tuh loncat gitu ya, kayak siapin kita udah pakai pengaman, udah pakai talinya gitu-gitu. Jadi kita nggak jatuhnya sakit-sakit amat lah gitu. Oke. I see. Sip deh kalau gitu. Nah, kalau untuk yang udah terlanjur hidup dewasa nih, Kak, dan merasakan kesulitan tersebut gitu, Mhm, apa yang bisa mereka lakukan agar ya at least hidup mereka bisa back on track dan lebih siap menjalani kehidupan dewasa tersebut ke depannya gitu? mhm, mhm. Kayaknya sih apa ya, minimalisirlah rasa-rasa bersalah atau rasa-rasa kayak, "Oh udah terlanjur," gitu. Kayak sadari aja, "Oh oke, yang udah terjadi," gitu kan. "Selama ini aku juga mencoba yang terbaik kok," gitu. Cuman aku emang ternyata kurang tahu aja gimana caranya. Tapi ya udah, kamu ada di podcast yang tepat. Sekarang waktunya untuk belajar. Kita masih punya hari ini, masih punya besok, masih punya seterusnya untuk berkembang. Jadi kalau misalnya sekarang udah sadar punya kekurangan-kekurangan tertentu, ya udah justru itu bagus. Jadi kita tahu kan harus benerinnya gimana. Gitu sih intinya kayak selalu mikir kalau misalnya ya kayak 1% aja gitu kan, Berkembang 1% tiap harinya. berkembang 1% lebih baik setiap harinya gitu.
Jadi nggak berarti bahwa kita udah terlanjur kita jadi nggak bisa berkembang gitu. Jangan sampai ada mindset itu. Justru kalau aku tuh selalu bilang kayak kita bayangin aja kita di dunia ini tuh lagi membangun otot gitu ya. Dan setiap kali kita belajar hal baru, itu mungkin rasanya bakal sakit, kayak kita ngangkat beban baru, habis itu kita bakal pegel-pegel, tapi senantiasa itu bakal bikin kita jadi orang yang lebih kuat. Jadi, ingat-ingat aja semua kegagalan-kegagalan yang mungkin kita rasain di masa dewasa ini, yang udah tanda kutip "terlanjur", itu pasti bisa jadi pembelajaran yang luar biasa kok. Oke. Makasih banyak atas insight-nya Kak Mahari. Itu benar sih, kayak maksudnya kayak itu bisa menjadi sebuah wejangan yang bagus gitu, apalagi untuk orang-orang yang emang, "Wah, gue baru sadar gitu, kayaknya gue harus berubah," gitu, kayak Mhm, ya dan itu kayak bener banget bahwa lo emang harus berubah gitu, menjadi lebih baik kah atau gimana, dengan cara lo sendiri gitu kan jadinya. mhm. Bener banget bener banget. Oke Kak, kalau gitu. Paling ini sih, ini pertanyaan terakhir sebenarnya dan gue realize ini ketika gue baru inget kalau lo kan kemarin ngisi webinar 1% tentang ini kan, tentang perencanaan hidup kan Kak. Mhm, Apakah kesulitan untuk menghadapi kehidupan dewasa ini bisa kita tanggulangi atau sedikit diminimalisir dengan kita membuat perencanaan hidup gitu? Semisalnya bisa, kan sebenarnya ada ya, apa sih, kayak rezeki kan nggak akan kemana gitu, kayak ya udah hidup mah hidup aja gitu. Tapi kenapa ya orang-orang tuh banyak yang bilang bahwa perencanaan hidup tuh penting gitu untuk menghadapi kehidupan dewasa gitu. Padahal ya ada aja kata-kata itu, rezeki nggak akan kemana gitu. Oke oke oke. Itu menarik banget sih. Mungkin lebih ke kita tuh jangan terlalu ekstrim sih. Jangan terlalu ekstrim yang kayak kita harus mengontrol semua hal, nanti kita harus jadi X, di usia seberapa, kita harus punya gaji berapa segala macam. Iya kita punya target itu bagus gitu kan, tapi jangan sampai ekstrimnya sampai kayak kalau itu nggak tercapai kita meninggal gitu kan, nggak kayak gitu juga. Tapi jangan juga ekstrim kita nggak punya rencana apapun. Kita nggak ada pikiran, nggak ada target apapun gitu ya, karena lebih ke kita jadi nggak punya kiblat aja sih, kita nggak tahu kita harus jalan kemana. Ketika kita udah kenal sama tujuan diri kita, ketika kita udah kenal sama diri kita tuh bakal punya banyak banget kesempatan soalnya sebenarnya di dunia ini, apalagi di era ini ya, kita punya kesempatan pekerjaan tuh banyak banget. Dan kalau kita belum tahu arahan kita, jadinya kita cuma bakal nyasar-nyasar ke banyak tempat yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat untuk kita laluin. Tapi kalau kita udah punya arahan-arahan itu, harusnya untuk mendapatkan rezeki gitu ya, bener-bener rezeki di sini yang aku maksud tuh kerja sesuai passion, dibayar, dan lo bener-bener seneng gitu kan, kayak ikigai lah gitu. Itu rezeki kalau misalnya menurut aku ya, bukan cuma sekedar dapat uang banyak. Ya itu bakal ditemuin ketika kita punya arahan yang jelas dan kita berusaha menuju itu. Tapi jangan terlalu ekstrim, apa ya, nganggep bahwa target itu segala-galanya dan jangan terlalu ekstrim kalau kita nggak punya target sama sekali, gitu. Oh, oke oke oke. Kak, kalau kalau lo sendiri ketika membangun, perencanaan hidup itu tuh Mhm apa aja sih yang, seenggaknya kan tadi lo bilang bahwa kita jangan terlalu ekstrim A, tapi jangan terlalu ekstrim B juga. mhm. Nah, berarti apa sih yang harus kita isi gitu, ekspektasi seperti apa sih yang perlu kita tuliskan dalam rencana hidup kita gitu, yang at least bisa jadi acuan kita nih gitu ketika, menjalani kehidupan dewasa gitu? Mhm mhm. Aku rasa sih yang penting banget buat ditanyain semua orang ke diri sendiri adalah, nanti kalau kita meninggal, kita pengen diingat sebagai orang yang kayak gimana sih? Itu yang pertama. Sebagai orang yang kayak gimana ya, nggak harus pekerjaan juga. Terus tapi selain itu, coba lihat deh, sepanjang hidup kita 20 sekian tahun, apa sih hal-hal yang jadi penting untuk diri kita? Misalnya kayak, "Oh ternyata selama ini keluarga tuh penting ya buat aku. Oh ternyata selama ini kerja di korporat itu penting ya buat aku." Atau, "Oh selama ini aku tuh peduli banget sama lingkungan," gitu. Coba identifikasi hal-hal yang penting buat diri kita, terus habis itu, kalau bisa sih buat 3 aja lah gitu, buat 3. Nah, terus nanti ketika kita di masa depan dihadapkan dengan banyak kesempatan, kerja bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa ini, coba cocokin sama ketiga hal tersebut. Tapi nggak usah terlalu sempit-sempit banget gitu ya, ketiga hal itu. Kalau aku misalnya, aku tuh keluarga, psikologi, lingkungan. Itu kan luas ya sebenarnya ya kalau kita denger. Tapi itu udah mengarahkan aku. Jadi aku nggak berusaha untuk ke fashion, atau ke model, atau ke penyanyi gitu kan. Padahal kesempatan-kesempatan itu mungkin akan ada. Dan kalau kalau yang tentang Mhm. nilai-nilai itu lebih ke ini nggak sih Kak, kayak personal values gitu, kita mengetahui personal Yes, value kita personal seperti apa? values banget.
Bener, dan kalau kemarin ikut webinar tuh dapat worksheet personal values itu bakal berguna banget sih. Sama worksheet tujuan hidup juga berguna banget. Oh, oke Den. Ya ampun, aduh, gue sebenarnya pengen banget ikut kemarin, pikir. Iya. Tapi bener deh, kayaknya worksheet 1% tuh berguna banget deh untuk Berguna kita. banget. Aku sebagai mentor pun make. Ya ampun, jadi merasa nyesel gue nggak ikut webinarnya kemarin. Masih Karena bisa apalagi ikut kayak kali. ketika gue ngeliat komentar para perseners gitu setelah melewati webinar lo tuh kayak, ya ampun, gue ngiri. Tapi ya karena gue hektik, mau gimana lagi. Yuk, seimbang yuk hidupnya yuk. Ayo perseners, kita seimbangan hidup kita guys. Oke deh Kak Mahari, makasih banyak atas sesi konsultasinya. Karena ini seperti mentoring gratis buat gue dan mungkin para perseners juga akan merasakan hal serupa. Makasih banyak atas insight-insight yang telah diberikan dan semoga apa yang kita bahas di sini bisa berguna bagi para perseners semuanya. Yes, ditunggu perseners. Dan gue by the way ada public service announcement. Bahwa enggak sih, ini private service, bahwa ya di 1% kan banyak banget jasa-jasa gitu ya, kayak mentoring, counseling, webinar, kelas online gitu-gitu. Kalau misalkan ya gue nggak perlu bohong lah bahwa ketika lo punya masalah, lo nggak perlu ragu untuk menceritakan gitu. Tapi ketika lo nggak tahu ceritain ke siapa, lo bisa banget ke mentor 1% atau mungkin counseling ke psikolog 1% gitu kan. Tapi 1% sendiri sebenarnya juga punya kelas gitu, punya kelas online dan khusus untuk membahas ini gitu, merencanakan hidup guys. Jadi kalau kalian yang kelewatan webinar Kak Mahari yang super insightful itu, kalian bisa nonton juga kelas online di kelas online 1%, judulnya Memahami dan Merencanakan Tujuan Hidup, yang mana pembicaranya itu Kak Evan sama Kak Sabrina Fitriandari sebagai psikolog 1% gitu. Kalau misalkan tadi Kak Mahari sempat nyebutin ada worksheet dan semacamnya, bahkan di kelas online ini juga banyak banget bakal dapat benefitnya gitu, termasuk worksheet, bahkan video kelas itu ada berbagai sesi gitu, ada banyak sesinya yang bisa kalian tonton, bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian gitu-gitu. Jadi kalau kalian kelewatan webinar Kak Mahari, bisa banget untuk beli kelas online-nya 1% juga yang judulnya Memahami dan Merencanakan Tujuan Hidup, bisa dicek di 1%.net. Itu private service announcement-nya guys. Oke lah kalau gitu, makasih banyak ya Kak Mahari atas sesi podcast-annya. Makasih banget Kiki. Para perseners juga semoga mendapat banyak manfaat dari sesi podcast kali ini. Dan kita tutup dulu podcastnya. Untuk yang tadi dapat teaser-teaser itu, kita bahas kapan ya Kak? Segera. Ya udah deh, kita akhiri dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di 1% podcast selanjutnya bareng Kiki. Dadah.